Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanad wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karim ya jawad. Aminkan semua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma ladunni wal mashraba as-safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah, salam cinta teriring doa segenap orang tua, tokoh masyarakat kesepuhannya, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Raya Bani Umar, Ayahanda Bapak Haji Dedi Wirahadi Kusumah SE, kita doakan beliau sehat walafiat. Allah kabulkan segala harapan doa-doanya. Semoga selalu senantiasa Allah karuniakan istiqamah, kekuatan dalam mengemban dakwah, mensyiarkan nilai-nilai ilmu-ilmu agama di Masjid Raya Bani Umar yang kita banggakan, yang kita cintai bersama. Amin ya rabbal alamin. Bunda sehat semua? Sudah makan malam? Bapak-bapak sudah makan malam? Belum? Sama. Sebelumnya saya ungkapkan permohonan maaf hadir tak tepat waktu yang telah ditentukan, karena memang berbagi waktu dan berbagi perasaan itu amat sulit ya. Saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak, kepada laki-laki khususnya, berbagi waktu dan perasaan itu sulit ya. Kenapa mangguk-mangguk? Pengalaman. Maksud saya Bunda, mohon maaf, saya tak bahas tentang beristri dua, berpoligami. Saya tak ingin bahas itu. Jangan curiga terlebih dahulu. Maksud saya, malam hari ini memang agenda yang sudah ditentukan. Saya harus sampai di tempat Masjid Bani Umar di jam 8 paling lambatnya, dan 19.30. Namun memang saya harus berbagi waktu dan perasaan salah satu jamaah murid yang istiqomah dalam mengikuti kajian saya. Ibunda beliau meninggal dunia, jadi berat rasa saya ketika beliau meminta saya untuk tengok keadaan keluarga. Mudah-mudahan kita
selalu begini Bunda. Kadang kita lupa dengan hal-hal semacam ini. Hal-hal semacam memang kadang harus mengorbankan hal-hal yang sesuatu penting ataupun berharga dalam kehidupan kita. Karena kita ini makhluk sosial. Makhluk sosial. Dan makhluk sosial itu pastinya kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi ini pelajaran penting untuk kita semua agar kita ini hablum minannas kita perbaiki antara kita. Perhatian dan curahan perhatian harus kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita, karena mungkin bisa jadi seseorang hebat sholatnya, hebat ibadahnya, hebat penghambaan kepada Tuhannya, namun ada sisi yang ia tak perhatikan, hubungan antara sesama, antara tetangga, keluarga, hablum minannas. Bunda, ayah, kajian ataupun pembahasan pertemuan malam hari ini di Masjid Bani Umar, saya ingin menyampaikan beberapa poin saja. Dan di antara poin yang ingin saya sampaikan, subhanallah, berbarengan dengan kejadian malam hari ini, ya, harus berbagi waktu dan perasaan, mencurahkan perhatian. Dan itu ternyata saya menjadi pelakunya. Saya harus mengamalkan sebelum saya sampaikan. Dan itu hablum minannas ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi kepada sahabat-sahabatnya. Bunda, ayah, tahukah Rasulullah menjadi tempat curhat? Rasulullah menjadi tempat curhat sahabat-sahabatnya. Berapa banyak sahabat yang mencurahkan isi hatinya? Berapa banyak para sahabat yang menceritakan kesulitan kehidupannya, perekonomian, keluarga, problem rumah tangga, semua mereka cerita, mereka curahkan keluh kesah dan isi hati mereka kepada sosok yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah harus berbagi waktu dan perasaan kepada sahabat-sahabatnya. Walaupun Rasulullah kerap kali Rasulullah harus terlambat memimpin pasukan, terlambat memimpin sholat berjamaah, karena harus ada yang diselesaikan, yang harus diselesaikan apa yang menjadi curhatan para sahabat-sahabatnya. Shallu ala Muhammad. Bunda, mohon maaf, jangankan manusia yang curhat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, seekor unta saja curhatnya kepada Rasulullah. Nih, sekarang kita di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda, di masa itu yang saya sampaikan, yang saya kemukakan, ternyata bukan para sahabat, bukan manusia saja yang curhat kepada baginda. Seekor unta, itu disebutkan dalam sebuah hadis, bahkan Maulid Ad-Dibai, Syekh Ad-Dibai, beliau mengukir syair tentang seekor unta yang meluapkan keluh kesah gundahnya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa beliau kata? Qadamahu qabbalahu mal-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Qadamah,
kedua telapak baginda yang mulia, qabbalahumal ba'ir, seekor unta menciumnya. Bunda, ayah, kedua telapak kaki baginda yang mulia dicium oleh seekor unta. Kenapa? Karena ia ingin menceritakan kesulitan kehidupan. Ternyata seekor unta itu ingin bercerita, ingin berbagi rasa. Apa? Pemiliknya, majikannya selalu memperkerjakan untanya dengan pekerjaan thaqil, berat, di luar batas kemampuannya. Dan pemilik unta tidak hanya mempekerjakan untanya dengan pekerjaan yang berat, namun apa? Memberikan makan dan minumnya sedikit, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ternyata hal semacam ini unta gelisah dan hampir mengamuk. Dan ketika itu sahabat lagi-lagi curhatnya, berkeluh kesahnya kepada siapa? Kepada panutan hidupnya, belahan jiwa mereka yang menjadi penyelamat kehidupan dunia dan akhirat mereka. Sosok manusia yang selalu memberikan solusi dari setiap kesulitan mereka, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curhat kembali kepada Rasulullah. Bunda, ayah, ternyata itulah yang diungkapkan oleh seekor unta. Dia cium kedua telapak qadamahu faqabbalahumal ba'ir fa'azala mimma ishtakahu minal mihani wan nawaib. Ada lagi, Bunda, ayah, pelepah kurma itu disebutkan dalam riwayat sahih. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, setiap kerap kali beliau menyampaikan hadis tentang pelepah kurma, beliau menangis dan terisak-isak. Apa kalau bahasa orang Betawi itu? Bahasa orang Betawi apa? Seg-segan. Begitu, Guru. Seg-segan. Di sini ada orang Betawi kan ya? Ini orang Betawi Bintaro, bahasa seg-segan faham. Faham. Seg-segan, po. Iya, begitu tuh sampai begitu. Subhanallah, itu terjadi bukan kepada manusia. Ini riwayatnya sahih. Ketika diceritakan pelepah kurma, kan dahulu itu Rasulullah mempunyai mimbar, ya, mempunyai mimbarnya dijadikan tempat sandaran, ya, ketika beliau berkhutbah. Pelepah kurma itu, ketika mimbar itu digeser hanya jarak beberapa langkah saja untuk merenov masjid, karena banyaknya jamaah, banyaknya sahabat yang ingin ikut sholat bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa langkah saja digeser pelepah kurma itu. Ternyata, Bunda, pelepah kurma dia luapkan, dia tumpahkan kepedihan perpisahan dengan sang kekasih baginda sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini bukan dongeng ya, ini bukan khurafat ya, ini disebutkan dalam hadis sahih. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik ketika menceritakan tentang pelepah kurma itu, ya, beliau menangis. Beliau berkata, jika pelepah kurma bukan jiwa manusia mampu meluapkan isi hati. Oh, ada hati, ya, karena bernyawa dia mampu meluapkan kepedihan perpisahan dengan sang kekasih dengan apa? Dengan suara tangisan. Bahkan disebutkan di situ seperti suara tangisan seorang anak yang kehilangan mamahnya.
Masya Allah, terdengar oleh para sahabat sehingga bising. Siapa? Suara dari mana? Ternyata suara itu bersumber dari pelepah kurma. Shallu ala Muhammad. Dan Rasulullah mengambil pelepah kurma itu, memerintahkan, dan Rasulullah mengambil pelepah kurma itu seperti layaknya anak kecil, dan Rasulullah timbang, dan Rasulullah katakan kepada pelepah kurma tersebut, apakah kau ingin hidup selama-lamanya di dunia? Apakah kau ingin nanti hidup bersamaku di surga? Apa pilihannya pelepah kurma? Ternyata pelepah kurma dia lebih memilih hidup kebersamaan dengan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Masya Allah bunda, ada keledainya Rasulullah. Keledainya Rasulullah bernama siapa namanya? Duldul. Siapa namanya? Duldul. Dalam satu riwayat namanya Duldul. Ini keledainya Rasulullah. Bunda, tahu apa kejadian keledainya Rasulullah? Setelah wafatnya Rasulullah, ini keledainya dia stres. Keledainya apa? Dia sedih. Kenapa? Karena berpisah dengan Rasulullah. Rasulullah wafat, sementara keledainya ingin selalu bersama dengan majikannya, dengan tuannya, baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang dilakukan oleh keledai tersebut? Dia bunuh diri. Dia cemplungkan dirinya ke sebuah sumur. Bunda, ini sejarah ketika Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa-nya itu menceritakan hal-hal semacam ini. Cerita bagaimana sekitar dan siapapun dan apapun yang ada di keliling sekitaran kehidupan baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka apa? Mereka buktikan dan mereka utarakan kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang begini, kenapa kita lebih memilih curhat kepada yang lainnya? Kenapa kita lebih memilih cerita kehidupan kita kepada siapa? Kepada orang yang belum tentu nolongin kita. Siapa yang biasa update status cerita unek-uneknya? Ini kenapa pada diam? Kayaknya semua pelaku ya. Kadang-kadang masya Allah dikit curhatnya, ceritanya di status. Kalau nggak dilihat sama seseorang yang targetnya dia buat status lagi, pura-pura nggak ngelihat ya. Jadi dia ketika curhat kepada orang lain dan orang itu tidak mendengar curhatannya, dia marah, dia kesel. Bunda capek nggak? Ada yang selalu curhat, saya mau tanya bapak-bapak, istrinya selalu atau suka curhat nggak kepada bapak? Pak, istrinya suka curhat nggak? Kayaknya pada nggak punya bini kayaknya nih, nggak ada yang jawab. Saya mau tanya sama bunda sering curhat sama suami? Sering? Kesian juga suaminya ya. Habib, emang tak boleh curhat kepada, ya itulah fungsi fungsi dan tujuan ya, maqasid dalam pernikahan apa? Litaskunu ilaiha, adanya pasangan suami istri. Apa dalam Al-Quran disebutkan? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Ini pembahasan pernikahan sekarang nih, karena udah jam 9, bolehlah. Jadi mudah-mudahan yang masih menjomblo Allah berikan jodohnya yang soleh dan soleha. Yang sudah nikah jangan amin. Amin ya robbal alamin. Bunda, ayah,
Kenapa kita mesti? Nggak apa-apa. Curhat kepada orang yang kita percaya itu diperkenankan. Boleh. Ada suatu redaksi hadis yang menjelaskan seperti ini. Ma'nal hadis. Ma khaba man istashar wala nadima man istakhar. Tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah. Tidak akan menyesal orang yang beristikharah. Musyawarah dan istikharah. Kita cerita, kita minta pandangan musyawarah kepada orang tua, kepada guru, ya. Dan setelah itu istikharah. Bunda mohon maaf, istikharah itu jawabannya tidak harus dengan mimpi. Ustazah saya istikharah, jodoh saya dia atau dia ya. Ternyata dalam mimpi saya adanya yang ketiga. Siapa dia? Istikharah itu tidak harus jawabannya melalui mimpi, tidak harus. Terus bagaimana jawaban istikharah? Jawaban istikharah ya salah satunya dengan mimpi. Atau dengan apa? Allah mudahkan jalan untuk menuju keinginan dan kecondongan hati kita diarahkan untuk dipermudah kepada dia, kepada sesuatu itu di antara pilihan-pilihan yang ada. Itu jawaban dari istikharah. Jadi, ternyata mudah ya. Ternyata Allah berikan kemudahan komunikasi dan Allah berikan jalan untuk ke sana ya dari pilihan-pilihan yang ada. Oh, itu jawaban istikharah saya. Jadi Bunda, Ayah, cerita kepada seseorang boleh-boleh aja. Jangan sampai, mohon maaf nih, kejadian seseorang yang tidak bisa meluapkan isi hatinya. Ini menurut ilmu psikolog ya. Mereka rentan melukai, bahkan mencelakai, bahkan membunuh diri. Seseorang yang bahasanya dingin dan diam. Ya. Dalam arti mohon maaf Bunda, kita curhat oke. Dan kepada orang tua, kepada guru, orang yang kita percaya, itu memang dianjurkan. Karena kenapa? Karena manusia itu butuh tumpahan. Dia tidak butuh jawaban, tapi ingin menumpahkan isi hatinya. Dia tidak butuh jawaban, tidak butuh. Dia tidak butuh jawaban, tidak butuh arahan, tapi ingin dia meluapkan saja. Itu harus. Itu memang dalam psikologi harus, dan agama memberikan dan memperbolehkan jalan seperti itu. Yang tadi dalam sebuah hadis, ma khaba man istashar wala nadiba man istakhar. Begini. Namun Bunda, setelah kita musyawarah, kita curhat, kita ada jalur langitnya. Apa? Sujud istikharah, minta doa kepada Tuhan. Begitu. Dan tadi yang saya sampaikan tentang suami istri, jika seorang suami curhat kepada istri, istri curhat kepada suami, berarti maksud dari tujuan pernikahan sudah didapatkan. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Dari pernikahan itu kau mendapatkan ketenangan dari pasangan Anda. Litaskunu ilaiha. Ya, Rasulullah itu ketika meluapkan curhatnya kepada siapa? Kepada Siti Khadijah. Kenapa? Karena ketika itu Rasulullah pertama menerima wahyu, Rasulullah SAW melihat wujud asli Jibril alaihissalam. Itu kan malaikat disebutkan uli ajnihatin, mempunyai sayap yang kepakan sayap malaikat itu menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Itu disebutkan dalam sebuah tafsir dalam Abi Fida Ibn Katsir ketika menjelaskan tentang al-malaikah uli ajnihatin matha wa thulatha wa ruba'. Ala kulli hal. Bunda, Ayah, Rasulullah pun juga curhat kepada Siti Khadijah. Curhatnya bagaimana? Curhatnya di atas pangkuan istri tercinta tentang apa yang dirasa, apa yang dialami dalam kehidupannya. Bunda, Ayah, semuanya shollu ala Muhammad. Yang ingin saya sampaikan, ini yang poin pertama. Ini masih ada 3 poin nih. Kira-kira selesai jam 12 boleh? Boleh? Bagi saya tak boleh.
Mudah-mudahan semuanya setelah acara ini Bunda, maksud yang target yang ingin saya sampaikan di poin pertama ini, Bun, Ayah, semua teman-teman semuanya, curhat mah boleh, boleh. Bahkan kalau bahasa orang Betawi itu dulu, tong, lo luapin isi hati lo. Emang kenapanya? Iya, jangan lo pendem. Entar lo stres. Kalau orang Betawi keblingsang, apa namanya? Iya, gelisah. Maksudnya apa? Luapin. Kenapa? Tuh ada kedebong pisang, lo pukulin tuh kedebong pisang. Atau apa? Lo ke pinggir rawa, lo ke pinggir laut, lo teriak deh tuh. Lo teriak, lo tumpahin tuh isi hati lo. Begitu, jangan sampai disimpan dalam hati, nggak ada teman curhatnya. Ya. Namun begini Bunda, agama mengarahkan. Ya, pertama itu karena kejiwaan manusia itu perlu dengan teman curhat, dan diantara fungsi tadi pernikahan adalah ada teman curhatnya, litaskunu ilahi, pasangannya. Oke, namun agama mengajarkan kita, yuk kau ingin curhat, boleh, cakep, kepada guru, kepada orang yang kau percaya, dan setelah itu kau istikharah. Namun yuk, ketika kita curhat kepada manusia, ada curhat yang kita tumpahkan kepada siapa? Ya, kepada manusia. Namun bukan manusia biasa, manusia yang menyatakan setiap duri yang kau rasakan, setiap duri yang kau injak, aku rasakan kepedihannya. Siapa yang berkata seperti itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Bunda, Ayah, hatta syaukah, kata Rasulullah, duri yang mengenai kakimu, aku ikut merasakan Bunda. Kalau Bunda saat ini sedang susah perekonomian, banyak hutang. Bunda banyak hutang? Pak, banyak hutang, Pak? Banyak hutang, Pak? Ini kok pada diam aja ya? Ini banyak hutang? Bunda banyak hutang? Sama ya. Tapi begini saya mau sampaikan, kalau kita berhutang, kita niat untuk mengembalikan, Allah akan bantu. Ini dalam sebuah hadis, Allah akan bantu dia, taisir, mempermudah dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Ketika dia berhutang, dia sudah azam, tekad bulat, ya saya akan melunasi hutang saya, Allah akan permudah. Tapi kalau dia berhutang dan ketika dia berhutang sudah ada sudah ada niat buruk dan menggampangkan, atau niat jahat, saya akan tinggalkan, masa bodoh, atau saya pasang badan sekaligus. Hal-hal semacam ini Bunda, oke. Pertama, betul Allah tidak akan permudah dia mempermudah dia mendapatkan harta untuk melunasi hutangnya. Yang kedua, itu mungkin urusannya dia. Yang kedua Allah nanti akan persulit ruh ketika sakaratul mautnya. Saya sampaikan kepada mereka yang punya hutang, jika Anda mempermudah hutang Anda kepada saudara Anda punya, Anda perlambat, Anda punya kesempatan untuk melunaskan, namun Anda mempermudah dan menggampangkan urusan hutang Anda kepada saudara Anda, mungkin saat ini Anda ketawa-ketawa, namun nanti ketika sakaratul maut susah, ruh Anda akan susah untuk keluar dan Anda akan tersiksa ketika itu. Silakan buat shot dalam YouTube-nya. Nah, nanti biar disebarin ke yang lain-lain yang punya utang, biar pikir ya. Tapi mudah-mudahan semuanya Allah kasih kita banyak duitnya, sehat badannya, amin ya rabbal alamin. Bunda, emang boleh kita curhat kepada Rasulullah? Silakan buka surat An-Nisa ayat ke-64. Ingat, surat An-Nisa ayat ke-64. Surat An-Nisa ayat ke-64. Dalam penggalan ayat tersebut ada yang bisa baca surat An-Nisa ayat 64. Surat An-Nisa ayat ke-64. Ini
dalil Al-Quran yang menganjurkan kita untuk curhat, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat An-Nisa ayat berapa tadi? Walau annahum idzalamu anfusahum. Surat An-Nisa ayat ke-60 ke-64. Di situ disebutkan dalam penggalan ayat itu sebelumnya itu ayatnya wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Surat An-Nisa ayat 64. Bunda, coba perhatikan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, jika mereka menzalimi diri mereka dengan kemaksiatankah, dengan penyimpangan dalam agama, dan mereka terlena dalam dunia yang sementara sehingga mereka lupa kepada ajaran Tuhannya. Ini penjelasan tafsir Abil Fida Ibn Katsir. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, dan mereka setelah mereka melakukan kesalahan dan dosa, lupa, lalai, khilaf, ja'uk, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad. Coba digarisbawahi, ja'uka, kaf tersebut ya lil khitab. Siapa yang dimaksud kaf tersebut? Engkau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ya'tu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fayastaghfirullaha indah wa yas'aluhu ayastaghfira lahum fa innahum idza fa'alu dzalika taballahu alaihim wa rahimahum wa ghufira lahum. Bunda, ketika sahabat umat baginda Rasulullah mempunyai suatu masalah dalam kehidupannya, baik kehidupan yang sementara maupun kehidupan yang abadi selama-lamanya nanti di yaumil qiyamah, apa yang diajarkan Al-Quran? Ja'uk, datang kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah di hadapan baginda Rasul. Mereka berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa mereka, agar Allah menyelesaikan urusan mereka, dan Rasulullah memintakan dan memanjatkan doa agar Allah mengampunkan dosa mereka. Apa jawabannya? Apa hasilnya, Bunda? Ayat terakhir, lawajadullah, maka sungguh, ini kalau kita belajar grammar, Bunda, anak-anak mahasiswa Fakultas Sastra mungkin tahu mahasiswa Fakultas Sastra lah. Kita tanya anak-anak santri yang belajar grammar bahasa Arab, itu mengetahui itu lam tersebut itu lamu taukid. Apa? Lam yang mempunyai arti penekanan. Sungguh pasti mereka akan mendapati Allah Tawwab, Maha pemberi taubat, Rahimah, Maha memberikan kasih sayang kepada siapa saja umat baginda Rasul yang datang kepada Rasulnya, kepada kekasih baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seekor binatang datang kepada Rasulullah curhatnya. Pelepah kurma datang kepada Rasulullah menceritakan keluh kesahnya. Dan keledai Rasulullah dia luapkan kerinduannya. Dan berapa banyak cerita para sahabat mereka datang. Nah, ini ada lagi. Dalam kitab Madza fi Sya'ban, karya Abuya Profesor Sayyid Prof Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau menukil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Sahal atau Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah. Jadi ini sahabat cerita curhat kepada ya Rasulullah, saya banyak utang, ya Rasulullah, perekonomian saya susah, ya Rasulullah, saya banyak masalah. Tuh curhatnya sama Nabi. Datang
Jauh datangnya kepada Rasulullah. Apa-apa Bunda? Rasul berikan solusi apa? Wahai Sahal, kau baca setiap masuk rumah, baca salam, baca salawat kepada saya, dan baca surat Al-Ikhlas. Jadi dalam hadis tersebut, dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Profesor Said Muhammad, beliau menukil sebuah hadis tersebut dari sahabat Rasulullah bernama Sahal bin Sa'ad atau Sa'ad bin Sahal radhiyallahu an, bahwa apa? Rasulullah memberikan resepnya agar selesai dari segala persoalan perekonomian, kesulitan perekonomiannya dengan apa? Setiap masuk rumah baca salam, baca sholawat, dan baca surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Intinya Bunda, yuk selepas acara ini, kajian malam hari ini, pulang ke rumah masing-masing, jalani kehidupan kita setelah ini, di bulan yang mulia ini, sampai akhir hayat nanti, datanglah kepada Rasulullah. Datanglah kepada Rasulullah. Ceritakanlah isi hati Anda. Rasulullah menyambut Anda. Rasulullah menginginkan Anda dekat dengannya. Ketika kita baca salawat, Rasulullah hanya mengharapkan apa? Mengharapkan kita semua dapat salam darinya. Naam, disebutkan dalam Sahih lil Imam Muslim, tidaklah seorang hamba, ma min abdin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi. Siapa saja dari umatku, hamba Allah, baca salawat kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku dan aku jawab salamnya. Shallu ala Muhammad. Bunda, Rasulullah ingin kita baca salawat agar Rasulullah tahu siapa kita, agar kita dikenal oleh Rasulullah. Dan di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya, nih, di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya, Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menjelaskan di antara faidah salawat kepada Rasulullah adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Kok bisa dengan baca salawat kita bakti kepada orang tua kita? Iya, karena setiap baca salawat kita sampai kepada Rasulullah dan malaikat menyebutkan nama kita dan nama orang tua kita. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu. Ya Rasulullah, Fulanah binti Fulan bersalawat kepadamu. Kita bawa nama orang tua kita ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan ketika seseorang bersalawat kepada Rasulullah, ini adalah bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Alhamdulillah. Bunda, ayah, sudah waktunya saya ingin semua bisa mendengar apa yang ingin saya sampaikan yang terakhir ini. Boleh? Ini sebetulnya sedang dikerjakan. Insya Allah kita akan ada tablik akbar spesial tanggal 13 September di Kelurahan Pondok Kacang Timur. Ya, kita akan gelar tablik akbar di sana, Bunda. Ada sesuatu yang berbeda. Jadi sekel ya, kelurahan ingin mengadakan tablik akbar di sana, dan insya Allah proyek ini sudah selesai. Kami ingin menyuguhkan kepada masyarakat tentang sebuah narasi yang ditulis oleh orang tua saya tentang ilusi di malam Rabi'il Awal, di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti berupa audio visual ya, jadi bisa dilihat dan disaksikan dan dinikmati. Kan sekarang udah ada AI ya, udah ada bantuan AI. Jadi kita gunakan itu, teman-teman kru dan remaja-remaja kita, mereka kreatif, mereka ingin membuat terobosan agar bisa disuguhkan, bisa dilihat. Dulu saya pernah hadir, Bunda. Ini saya terobsesi dari Bapak Ari Ginanjar Agustian. Mungkin ada yang pernah hadir di gedung 165. Ya, saya pernah ikut seminar beliau selama seminggu.
Itu beliau, masya Allah, beliau menyuguhkan kepada peserta itu, ya karena berbeda-beda apa latar belakang, ya peserta yang ikut, sehingga beliau menyajikan tentang sejarah Rasulullah itu dengan audio visualnya. Itu ketika itu belum ada AI, belum. Beliau menampilkan dengan hal itu sehingga apa? Membuat jamaah peserta yang hadir itu tenggelam dalam lautan tangisan dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Emang hati ini kalau digerakkan dengan sesuatu yang menenangkan, ya. Kalau ada yang berkata, Habib, musik itu haram, jangan terlalu ekstrim kau menghukumi suatu perkara, ya. Saya ingin bahas tersebut. Itu semua dalam ranah perselisihan pendapat para ulama. Bunda, ayah, insya Allah kita akan suguhkan itu dan akan menjadi refleksi dan muhasabah buat kita semua. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar seremonial saja kita adakan acara kajian di malam hari ini dengan menyebut Rasulullah bersalawat, namun ada bukti nyatanya dalam kehidupan kita. Insya Allah. Bunda, seperti ini. Sebelumnya kita baca salawat yuk. Sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin. Boleh dibantu? Hi wa sah ajma'ina, bareng-bareng sallallahu Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina, sallallahu ala nabi dina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina. Abdullah ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muttalib itu kayaknya Abu Talib pamannya. Semua sallallahu Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Bunda, sedikit saya ingin merefleksi ingatan kita, hati kita. Nanti setelah ini kita baca salawatan kembali, dan mungkin nanti dari panitia ingin mengajak jamaah untuk berdonasi. Sebelumnya saya ingin membacakan sedikit saja, ya, kutipannya. Shallu ala Muhammad. Ilusi di malam Rabiul Awal. Seorang lelaki dusun datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat?" Pertanyaan lugu dari orang dusun ini membuat orang yang ditanya balik bertanya, "Lalu apa yang telah kamu persiapkan untuk kedatangan hari kiamat itu?" Lelaki kampung dengan kejujuran orang desa berkata, "Tidak banyak ya Rasulullah, cuma aku sangat mencintaimu dengan sepenuh hatiku." Suatu ungkapan yang bening dari keluhuan hati yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang maju dan modern membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Nanti di hari kiamat kamu akan bersama orang yang kamu cintai itu." Dalam peristiwa peperangan Uhud yang tragis itu, seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah selalu menjadikan dirinya sebagai tameng baginda Shallallahu Alaihi Wasallam manakala tentara kufur menyerbu dengan panah dari atas bukit sehingga badannya penuh dengan anak panah yang menancap bagaikan duri-duri binatang landak.
seorang wanita yang bernama Nasibah. Seorang wanita yang bernama Nasibah binti Ka'ab al-Ansariyah telah kehilangan ayahnya, saudaranya, dan suaminya karena terbunuh menjadi syahid dalam peperangan Uhud. Ketika berita itu sampai kepada dia, ia berkata, bagaimana keadaan Rasulullah? Selamatkah beliau? Ketika diberitahukan bahwa Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat, berkatalah Nasibah, wanita solehah, asal engkau selamat wahai Rasulullah, musibah seberat apapun yang menimpa adalah ringan bagiku. Sebuah ilustrasi yang harus kita ketahui dalam bulan Rabiul Awal tahun ini, sekali lagi kita peringati hari kelahirannya, kita rayakan maulidnya. Sebagai pecinta dan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita siap menyambut hari kelahirannya dengan senang hati dan sukacita. Namun nan jauh di sana, di dasar hati yang paling dalam, di hati yang paling jujur, suatu kegelisahan timbul yang membuat kepala ini tunduk setiap kali datang bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak seandainya Rasulullah SAW yang setiap kali kita rayakan maulidnya. Bunda, ayah, coba disimak bersama. Seandainya Rasulullah yang kita rayakan maulidnya tiba-tiba datang mengunjungi kita, lengkap dengan jubah dan sorbannya serta imamahnya yang menghiasi kepalanya. Dia datang mengunjungi rumah kita, lalu menyapa anak istri kita, melihat dan menyaksikan gaya hidup kita. Di mana akan diletakkan muka ini? Dia akan melihat anak gadis kita, istri kita sudah tidak lagi berbusana sesuai dengan ajarannya. Di hadapannya anak gadis kita bercelana jeans, berkaus ketat, memperlihatkan aurat dan lekuk-lekuk tubuh yang wajib ditutupi. Di hadapannya istri kita pergi ke pesta dengan pakaian yang tidak dianjurkannya. Di hadapannya kita berjoget dan kita berfoto dengan dalih seni yang ada. Cara bergaul kita, cara hidup kita didapatinya sudah menjauh dari tuntunannya. Seandainya Rasulullah SAW datang dan bermalam di rumah kita, dilihatnya keluarga kita asyik dengan film tayangan televisi YouTube-nya, sementara azan sedang berkumandang. Dilihatnya diri kita hanyut terbawa obrolan malam hingga lupa waktu dan kewajiban. Sementara di surau-surau kecil orang sedang melantunkan ayat-ayat Allah dan dia pun menyaksikan masih lelapnya tidur kita di atas kasur yang empuk. Sementara adzan subuh sudah lama selesai dan matahari siang sudah terang memancar. Ayah, bunda, semoga Rasulullah ketika hadir di rumah kita melihat gaya hidup kita, keluarga kita, Rasulullah tersenyum karena kita mengikuti ajaran dan teladannya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita untuk memandang wajahnya yang indah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk mengecup, mencium kedua telapak tangannya yang wangi semerbak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kedua mata kita untuk memandang wajahnya yang indah. Wajahnya cantik, tingginya sedang, wajahnya indah bagai purnama. Ya Rasulullah, akuilah kami sebagai pecinta. Ya Rasulullah, akuilah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, akui kami sebagai pecintamu. Ya Rasulullah, kami adakan malam hari ini di masjid kebanggaan kami Bani Umar. Kami mengkaji sejarahnya. Kami bersalawat, salam rindu untuknya. Ya Rasulullah, jangan kau lupakan kami. Ya Rasulullah, jangan kau lupakan kami. Sebanyak apapun dosa-dosa kami datang kepada engkau ya Rasulullah. Allah memerintahkan kami untuk datang kepadamu.
Allah nyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-64, agar kami datang kepadamu, kami beristighfar memohon ampun kepada Allah, dan engkau memanjatkan permohonan ampun kepada kami. Ya Rasulullah, jangan engkau telantarkan kami ya Rasulullah. Kami telah datang kepadamu, kami meminta syafaat darimu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berkat baginda Rasulullah, setiap jamaah hadirin hadirat ayah bunda yang hadir malam hari ini membawa hajat, melainkan setelah acara ini segala hajat telah kau kabulkan dan telah kau tunaikan. Ya Allah, pastikan setelah acara ini mereka yang membawa dosa, membawa kesalahan dan kealfaan, telah kau maafkan, telah kau ampunkan. Ya Allah, setelah acara ini kami membawa hajat kami membawa hajat kedua orang tua kami membawa hajat anak istri kami. Ya Allah, berkat Rasulullah, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan dan dosa, Nabi Adam bertawasul, berkat kemuliaan Rasulullah, ampunkanlah dosaku. Begitulah yang tertera dalam hadis, begitulah yang tertera dalam tafsir. Ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat kesalahan, dan Nabi Adam alaihissalam meminta kepada engkau, ya Allah, berkat baginda mulia, agar engkau mengampunkan dosanya dan kau berikan pengampunan dosa kepada Adam alaihissalam. Ya Allah, kami umat baginda Nabi Muhammad, kami umat baginda Nabi Muhammad, kami datang kepada Rasul kami datang kepada kekasih kami, membawa segala hajat kami. Ya Allah, ya Allah, kabulkan segala semua apa yang menjadi harapan dan dambaan dalam hidup kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Semuanya hadirin, ayo kita baca sallallahu wasallam. Semua dibaca. Silakan panitia yang ingin mengajak jamaah untuk berdonasi sambil baca salawat, hadirkan hajat. Amadi wa Aina sallallahu. Ya Allah, bahagiakanlah hidup kami dengan mengikuti ajaran sunnah yang mulia. Bahagiakan akhirat kami kebersamaan dengannya. Sallallahu. Ya Allah, hadirkan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, pelanjut perjuangan baginda, menghafal ayat-ayat suci Al-Quran yang mulia. Ala Nabi Sayyidina wa sahbihi ma'ina Abdullah bundanya Abdul Muttalib itu Abu Talib sallallahu. Amin ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Kumpulkanlah kami kelak bersama sang kekasih di surga selama-lamanya. Ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi, ya Rabbi wajma'na wahbaban lana fi darikal firdaus. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan datang berziarah ke makamnya di kota Madinah. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan jumpa dan datang berziarah ke pusara kuburan yang mulia di kota Madinah, mengucapkan salam kepadanya. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina sallallahu. Semua sahbihi ajma'ina. Bunda, ayah, silakan tundukkan hatinya. Doakan orang tua, doakan keluarga
kita hadir malam hari ini mewakili doa-doa keluarga kita, orang yang kita cinta di luar sana. Semuanya tundukkan hati, minta kepada Allah wasilah baginda Rasulullah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya farijal ham ya kashifal gham ya mali 'abdihi yaghfir warham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Terima kasih semuanya, sehat selalu, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.